Terima kasih Pak Ilmi. Assalamualaikum Ustadz Dede. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nel. Alhamdulillah setelah sekian purnama ya Ustadz Dede ya lebih dari setahun ya kita Iya, Bu Nel, ya Allah kangennya. off. Dr. Dede sekarang sudah muncul lagi. Mudah-mudahan nanti bisa Wah, berkesinambungan. Eh, yang mau saya tanyakan kalau tidak salah di surat Al-A'raf 148 ya apa itu patung anak sapi itu katanya dibuat dari emas. Tapi kan kita lihat tadi kan batu gitu. Itu gimana keterangannya, Pak iya. Ustadz Dede? Ya. Surat Al-A'raf ayat berapa, Bu? 148 kalau nggak salah ya. Yang Dari mana? perhiasan emas mereka gitu. Min Ya. huliyihim jasadan lahu huwar. Dari perhiasan emas mereka membuat suatu bentuk fisik. Tapi nggak disebutkan fisik itu adalah patung anak sapi. Gitu. Oh, oh, Bentuk iya, fisik yang lain dari perhiasan-perhiasan itu. Karena itu tadi ya, kan banyak uh, sesembahan ketika mereka masih ada di daratan Afrika Mesir, itu iya, mereka uh, ada Tuhan kucing, ada Tuhan matahari yang pakai simbol obelis ya. Ada lagi patung-patung Firaun banyak sekali ya. iya, Makanya mereka juga membuat patung-patung di samping patung anak lembu ini. Jadi patung anak lembu ini yang jadi ininya Samiri yang jadi otaknya. Yang iya. muncul Oh, itu ya di Al-Quran ada kata Samirinya, iya, tapi untuk yang mereka buat dari perhiasannya itu nggak bisa ketemu sampai sekarang. Apakah itu bentuknya kucing? Ada memang banyak perhiasan-perhiasan yang mewah-mewah yang berbentuk apa ya, eh, kayak tulisan-tulisan ya kan berbentuk tembok. Cuman itu sudah menjadi apa ya warisan sejarah, dan itu kalau ditanya ini sejarahnya dari zaman siapa, mereka juga berbeda pendapat. Ini dari zaman tahun sekian kayak gitu. Jadi yang mana dari Bani Israel nggak bisa tegas kita sebut oh ini dari Bani Israel loh kayak gitu. iya. Ya baik, terima kasih Ustadz Dede. Ya, Makasih Bu. Nel. Iya. Berikutnya ini ada dari chatting Pak Ustadz Dede dari Bu Martim nih. Dia ingin bertanya mengenai Zulkarnain yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Ya, Seorang nabi dan hidup di zaman Nabi Musa. jadi Zulkarnain itu Tanya Ustadz, apakah Zulkarnain ini seorang nabi atau tidak ya? Oh, Nah, bagus. jadi saya baca di Al-Kahfi itu nggak ngerti saya. Iya, iya. Masih. Betul Bu. Jadi Zulkarnain itu apakah tokoh yang memang sangat berpengaruh ya? Karena Allah kasih seluruh ini ya sebab-sebab kepadanya agar dia bisa melakukan banyak hal ya kan. Tapi apakah itu nabi atau enggak? Pertama, para mufasirun itu tidak ada yang berani menegaskan itu adalah nabi. Yang kedua, apakah itu di zaman Nabi Musa juga belum bisa ditegaskan. Yang selanjutnya itu kemana Zulkarnain itu akan ada fi ainin hamiatin itu ya bahasanya ya. Nah, para mufasir juga ada berbeda pendapat ya. Kalau misalnya spekulasi ada kata-kata di Irak, ada kata-kata di sebuah negara di tempat matahari gampang untuk dilihat ketika matahari itu tenggelam, ada semacam pantulan yang tidak jelas di bawah airnya. Nah, itu kan apa ya sebuah tempat yang belum bisa ditegaskan. Jadi sampai ada juga orang yang berpendapat oh itu tuh di daerah Hawaii di Amerika macam-macam ya. Namanya juga pendapat kan, namanya kita belum bisa mendapatkannya. Dan kita kembali lagi ke rumus awal, Al-Quran itu adalah kitab petunjuk. Jadi dia ingin memberikan suatu pesan. Memang dulu ada namanya Zulkarnain. Pesan yang ingin disampaikan yaitu ketika Zulkarnain itu berada di suatu kaum yang tidak bisa diajak bicara, tapi Zulkarnain itu bisa untuk membimbing mereka kepada tauhid kan kayak gitu. Jadi pesan-pesannya itu memang ada. Cuman ketika manusia itu ingin menelusuri lebih lanjut dan kesulitan, muncullah spekulasi, dan spekulasi itulah yang
kita kenal dalam bahasa apa ya, para penafsir itu sesuatu yang muncul dari ahlu kitab ya, atau ya secara lebih gamblang lagi istilahnya Israiliyat, kan ahlu kitab yang bikin-bikin cerita tuh. Nah, makanya kalau ada yang datang dari ahlu kitab itu kita tawakuf atau netral gitu, tidak mengiyakan, tidak menafikan. Jadi itu prinsip utamanya, dan memang tidak ada satu mufasir pun yang bisa menegaskan secara pasti. Nah, kalau memperkirakan banyak, ya kan, itu tadi. Jadi apakah itu nabi? Mirip sama Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ada namanya di Al-Quran, bahkan jadi nama surat. Tapi kenapa tidak disebutkan Luqmanul Hakim itu nabi? Ya karena apa? Karena banyak orang-orang yang ada Allah kasih hikmah. Kalau Luqmanul Hakim kan terkenal ilmunya ya, hikmahnya. Ada orang yang Allah kasih kekuasaan militer seperti Zulkarnain, kayak gitu. Intinya memang Zulkarnain itu adalah orang yang ikut berdakwah, tapi ketika disebutkan apakah nabi atau tidak, yang jelas bukan termasuk di 25 nabi yang memang sudah disebutkan dalam Al-Quran wajib diimani. Mau yang ke-20 sekian, ya 30-an, kita nggak tahu, wallahu alam. Ya, terima Tapi kasih. nampung Pak Helmi sebentar. Ya, silakan. Nama Zulkarnain sendiri kan itu bukan nama apa ya, tapi nama metafor ya. Zul mempunyai, namanya itu kan dua tanduk itu dan di dua tanduk gimana itu kaitan namanya itu? Memang apa dia dua tanduk seperti tanduk apa atau memang metafor dua menguasai timur dan barat gitu? Ya semuanya boleh-boleh aja, Be. Ya kan, Al-Quran itu bisa diartikan secara literally, ya, ayat-ayatnya bisa juga diartikan secara kiasan. Nah, Ya. ya saat itu memang kekuasaannya terbentang dari timur dan barat, bisa saja disebut Zulkarnain itu penguasa timur dan barat. Nah, gitu kan. Tanduk itu bisa jadi simbol kekuatan, karena orang zaman dahulu kalau ada simbol apa banteng itu kuat gitu kan. Nah, kira-kira semacam itulah, nggak apa-apa. Jadi memang beliau berkuasa banyak ya. Kekuasaannya itu terbentang dari timur ke barat, dan juga itu kegiatannya itu tetap menyuruh orang untuk bertauhid. Nah, itu dia. Ya, terima kasih. Oke, makasih betul. Selanjutnya yang raise hand, silakan Pak Avicennia Darwis. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustadz Dede, terima kasih Pak Helmi. Pak Ustadz, saya pernah dengar kalau apa itu Ibunda Siti Hajar itu dia menjadi bekerja di istana Raja Namrud gitu. Itu kan di Mesir. Itu hubungan Raja Namrud dengan Ramses II itu apa tuh Pak Ustadz? Ya Makasih Pak Pak, Ustadz. sama-sama. Alhamdulillah. Ini Pak Avicennia Darwis ya. Iya Pak. Jadi Pak, pertama kalau yang saya baca Namrud itu bukan di Mesir Pak. Namrud Hah? itu di Irak, Babilonia. Jadi Nabi Ibrahim ini kan bergerak di Madian juga ada, di Palestina juga ada, di Irak juga ada. Yang saya baca Namrud itu dia masuknya kategori raja-raja di Babilonia. Makanya saya beberapa kali masuk-masuk museum ya di Mesir ini ya. Kok nggak ada keterangan dari Namrud gitu ya? Oh ternyata bukan bagian dari kumpulan raja-raja Mesir kuno Namrud itu. Jadi apakah itu adalah apa namanya raja yang ada di Irak? Saya belum ke Irak. Mungkin ada lagi nanti yang udah ke Irak bisa cerita. Salah saya dengar saya berarti. Terus hubungannya sama Hajar, saya juga nggak tahu Pak, apakah pernah berhubungan antara pegawai dan atasan atau apa. Tapi Hajar kan dari Mesir, kemungkinan nggak ketemu juga Pak antara Raja Namrud sama Siti Hajar ini. Kalau yang saya pahami itu, wallahu alam Pak. Oh iya. Berarti katanya kan rajanya itu itu kan cerita tentang Siti Sarah ya, yang mau diperkosa sama raja, dan dia itu tangannya
sampai tinggal matanya saja yang bisa bergerak gitu. Kemudian karena raja ini saya raja berarti bukan Namrus, berarti karena apa ketakutan, maka waktu Siti Sarah disuruh keluar istana, dia kasih hadiah Siti Hajar gitu. Benar nggak cerita itu, Pak? Itu kisah-kisah yang tadi disebutkan turun-temurun dari Alkitab, Pak, ya. Jadi kisah-kisah kayak gitu saya belum bisa bilang benar, belum bisa bilang salah, selama tidak ada hadis yang memberikan arahan ke sana. Ada kisah yang memang terkait dengan itu hadisnya sahih. Jadi nanti kita di hari kiamat itu umat manusia ya secara penuh itu berbondong-bondong tuh mencari siapa yang bisa memberikan syafaat. Jadi pertama dari Nabi Adam. Nabi Adam mengaku nggak bisa. Dulu saya melanggar perintah Allah, disuruh jangan deketin pohon, malah deketin. Akhirnya turun ke Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak bisa. Pokoknya Nabi Nuh itu apa ya? Alasannya saya lupa, Pak. Apakah karena anaknya Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh itu pernah bertanya sama Allah, kenapa anak saya tenggelam? Gitu kan? Nabi Ibrahim nih, Nabi Ibrahim pas diminta alasan Nabi Ibrahim, saya pernah bohong. Pernah bohongnya itu apa? Ini yang pernah bohongnya itulah hadisnya sahih, gitu ya. Pernah bohongnya ketika waktu masuk Mesir itu kan Sarah itu kalau diketahui sebagai istri Nabi Ibrahim itu bakal dipersulit masuknya dan bahkan bisa sama pengawal tentara-tentara perbatasan lah mungkin ya, kira-kira gambarannya itu perkosa dan seterusnya gitu ya. Jadi di situ Nabi Ibrahim bilangnya dia adalah saudariku gitu. Secara konteks memang harusnya istri gitu, tapi kan saudari itu kan bisa diartikan saudari seiman. Jadi bohongnya Nabi Ibrahim juga sebagai tawaduknya gitu. Kalau dibilang bohong untuk menyelamatkan seseorang kan itu bagian pengecualian ya. Masa sih bahasa istriku itu tidak bisa diganti dengan saudariku. Nah, kalau saudari dikasih masuk. Yang saya pahami itu. Jadi ceritanya itu memang Nabi Ibrahim pernah berkata, Sarah ini adalah saudariku. Oh jadi bukan istrimu ya. Dah silakan lewat. Nah, jadi kayak gitu. Itulah adat yang terjadi saat itu. Nah makanya Nabi Ibrahim itu nggak berani untuk memberikan syafaat, akhirnya turun kepada Nabi Muhammad di akhirnya itu. Nabi Muhammad lah yang satu-satunya yang bisa memberikan syafaat. Mungkin yang saya tahu itu, Pak. Kalau yang lain yang tidak ada kaitannya dari cerita-cerita di hadis yang sahih, saya nggak berani mengklaim itu benar atau salah. Terima kasih. Ya, kebetulan saya dengar dari cerita Sirah Nabawiyah dari Pak Ustadz Khalid Basalamah. Itu Pak, jadi dia itu berbohong karena dia tidak mengaku sebagai suami dari Sarah. Tapi tetap aja walaupun dia mengaku sebagai saudara, Sarah dibawa ke dalam istana. Di istana itu si raja mau memperkosa, tetapi jadi stroke kayak gitu. Akhirnya rajanya takut dan menghadiahkan Siti Hajar kepada Sarah untuk dijadikan budak gitu. Ya, Itu yang saya dengar dari Sirah Nabawiyahnya Ustadz Khalid Basalamah, Pak. Gitu. Boleh. Jadi saya... Disiplin ilmu itu saya kemarin dikasih tahu sama syekhnya. Disiplin ilmu Sirah Nabawiyah sama disiplin ilmu hadis itu beda. Dan jangan saling dibentur-benturkan. Iya. Saya kan sedikit banyak tuh nanyain yang ini benar nggak, yang ini benar kok. Orang-orang Sirah Nabawiyah sudah bisa mengatakan ini adalah riwayat yang bisa jadi pegangan. Makanya prinsipnya Sirah Nabawiyah itu adalah kita mendapatkan gambaran bahwasanya kejadiannya itu sengit, kejadian itu menegangkan kayak gitu. Jadi dia itu tidak serta-merta mengatakan secara maksimal memang itulah dia kisahnya seperti itu. Jadi Ustadz Khalid Basalamah juga punya banyak rujukan dan Ustadz Khalid nyaman dengan rujukan yang beliau baca untuk disampaikan. Jadi nggak apa-apa Pak kalau memang seperti itu. Kalau saya pribadi nggak bisa bilang ya atau tidak karena memang disiplin ilmu sirah itu tentang sejarah. Kalau saya kan di sini banyaknya tentang hadis bahasnya gitu.
Makasih Pak Dede, Pak Ustadz Dede. Sama-sama. Oke, selanjutnya Assalamualaikum. Ustaz Dede ini dari chatting dari Pak Mutamil Aib nih. Mau tanya Pak Ustaz Dede, kisah Israeliat itu apakah dari Taurat atau kitab yang lain? Jadi Mm. Pak Mutamil ini dikenal dengan orang baru terasa lama nih Pak Ustaz Dede. Ya, oke. Jadi Israiliyat itu memang asal katanya Israel kan, Bani Israel. Bani Israel itu suka mendetailkan sebuah peristiwa. Sampai Pak tentang kayunya yang dipakai buat kapal itu dipertanyakan jenis kayunya apa, kayu jati atau kayu damar. Nah, itu ya. Jadi karakternya itu memang kritis. Karakternya itu pengen tahu sedetail-detailnya. Dan memang kadang ada jawabannya. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya jawabannya itu dari mana sumbernya kayak gitu. Apakah dari riset kayu yang paling kuat ketika di taruh di air yang sangat guncangannya deras itu yang paling kuat adalah kayu jati dan seterusnya kan kayak gitu. Jadi mereka itu punya metodologinya dalam menjawab. Nah, sehingga itulah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi di Bani Israel. Nah, jadi cerita Israel itu nggak selalu yang ada di Taurat, bisa juga yang ada di Mishnah gitu ya. Jadi kalau kita ada Quran, ada Sunnah, dia ada Taurat, ada Mishnah. Bisa juga dari lidah orang tuanya ke anak-anak cucunya, kayak gitu. Jadi Israiliyat itu bisa perjanjian lama, bisa perjanjian baru, ya kan perjanjian baru itu yang ada di orang-orang Nasrani gitu ya. Dan itu semuanya dipatenkan dalam Al-Quran sebagai ahlul kitab. Jadi perkataan ahlul kitab bukan eh, ayat-ayat dalam kitabnya ahlul kitab, beda ya. Jadi ya ahlul kitab gitu kan. Kata Nabi ketika datang dari ahlu kitab sebuah kabar, jadi kabarnya itu bisa bersumber dari Tauratnya, bisa dari manapun itu. Yang penting kalau itu ada dalam Al-Quran dan sesuai, oke, kita beriman. Nah, contoh tentang Nabi Nuh ya kan, kapalnya itu membawa dua pasang binatang-binatang, itu sama ya kan. Oke, kita beriman. Nah, tapi kalau nanti bicara tentang masalah jenis kayunya, wah itu nggak ada tuh di Al-Quran tafsir manapun sama di hadis selemah-lemah apapun nggak ada tuh nama jenis kayu hadis kayu yang dipakai buat perahu Nabi Nuh. Mungkin gambarannya gitu ya Pak. Iya. Bagaimana Pak Mutamil? Terima kasih Pak Ustadz Dede ya, karena memang pernah sih ada sebuah kajian yang menceritakan untuk menjelaskan tafsir ada juga mengambil dari Israiliyat gitu, makanya saya tanya ya. Terima kasih Pak Ustadz Dede, Oke. jadi mencerahkan ya. Oke, Betul Pak. selanjutnya yang Ini tambahannya ya silakan. ada salah satu contoh tafsir Imam Qurtubi itu banyak Ya, mengambil cerita-cerita dari Israiliyat, Israiliyat tapi ya. beliau itu menyatakan ini Israiliyat loh, kayak gitu. Agar kita berhati-hati, bukan berarti beliau itu mengambil Israiliyat untuk orang itu memahami oh artinya seperti ini, bukan. Nah, Ya, jadi seperti itu kira-kira kurang lebihnya. Jadi Israiliyat ini harus diwaspadai. Dalam tafsirnya disebutkan hal-hal yang harus diwaspadai seperti itu. baik Pak Ustadz, terima kasih. Oke, selanjutnya Sama-sama. yang raise hand. Silakan Bu Kamila, Syafii Palembang. Makasih. Assalamualaikum Ustadz Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya kisah Nabi Khidir. Terkadang di masyarakat itu kan mereka suka berkata bahwa Nabi Khidir itu sebenarnya masih hidup. Saya ingin bertanya dengan Ustadz, kisah yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di masyarakat kita itu kadang ada orang yang punya kesaktian-kesaktian, biar dibilang kesaktiannya itu ilmunya putih, dibilang dari Nabi Khidir kan kayak gitu. Iya, betul. Ya itulah dia masyarakat kita. Kalau Makanya pribadi, saya bertanya sama Ustadz, ingin yang sebenarnya itu gimana gitu. kalau saya juga wallahu a'lam Bu, ya kan karena memang pertama itu eh,
kalau yang kita pahami di dalam surat Al-Kahfi, Nabi Khidir itu muncul dalam cerita itu untuk membuktikan ada namanya ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir untuk dilaksanakan, dan itu kadang nggak sesuai dengan logika manusia normal. Kayak gitu ya. Tapi itu karena perintah Allah, ya mau nggak mau harus dilakukan. Nabi Khidir sendiri pun juga bilang, saya melakukan ini bukan karena kemauan saya loh, mau ma fa'altuhu min amri, kan, bukan karena saya yang pengen gitu, karena saya punya kepentingan, bukan, tapi karena saya disuruh sama Allah. Masa anak kecil nggak ada salah apa-apa langsung disuruh bunuh ya? Dibunuh. Nabi Khidir disuruh sama Allah Iya, bunuh, ya bunuh kayak gitu kan. iya. Karena apa? Takut nanti kalau sudah besar dia menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi intinya Nabi Khidir sendiri itu punya mukjizat, ya kan? Oh iya, sebentar. Nabi Khidir ini bukan termasuk dari 25 nabi loh. Kalau kita Iya. cermati ya, jumlah nabi yang 25 itu. Jadi Nabi Khidir pun itu tentang status kenabiannya itu masih ada perdebatan di antara para ulama. Bahkan di Al-Quran sendiri itu disebutkan abdan min ibadina, hamba dari antara hamba-hamba kami. Nah, kenapa kok kalau memang itu nabi, kenapa Allah nggak dengan tegas mengatakan nabiyan min anbiya'ina gitu kan? Kayak Nabi Harun kan, Nabi Musa minta, ayo dong saya pengen ada teman menjadi nabi. Ya, oke, Nabi Harun diutus sebagai rasul. Itu kan tegas tuh dalam Al-Quran ada kata-kata itu. Tapi kenapa Nabi Khidir nggak disebutkan dengan tegas? Maka di situ ada perbedaan pendapat. Nah, jadi dari faktor gelar saja sudah berbeda, nanti turunan-turunannya juga kita juga kerasa cerita-cerita itu juga masih simpang siur terkait dengan keberadaan Nabi Khidir ataupun sudah meninggalnya. Karena apa? Ya, di Al-Quran itu tuh nggak disebutkan secara detail tentang di mana kuburan masing-masing nabi, ya kan? Jadi apa ya? Eh, Kalau saya suka dengan statementnya Ustadz Zakir Naik, ya kan, Al-Quran itu buku petunjuk, SIGN, bukan buku ilmu pengetahuan, SCIENCE, ya kan? Sains, buku sains, bukan buku sains gitu. Karena itu buku petunjuk, yang disorot sama Al-Quran adalah poin-poin pentingnya saja, tanpa harus mendetailkan kayak ensiklopedia tentang detailnya seperti apa Nabi Khidir meninggalnya di mana. Mungkin itu ya Bu, saya belum tahu apapun terkait dengan Nabi Khidir, dan memang orang-orang yang mengaku-ngaku itu kalau diminta pertanggungjawaban lebih lanjut, mereka eh, ya seperti apa kita juga nggak tahu kan. Makanya pelajarannya jangan apa ya, terpengaruh sama orang-orang yang mengaku. Karena apa? Wali sendiri pun, kalau wali kan diakui ya dalam Islam ya, mereka itu nggak ada yang mengaku wali kayak gitu secara ini ya, eh, adat ya, adat para wali itu kalau mereka itu adalah orang yang dekat sama Allah, mereka nggak mau dibilang wali gitu loh. Tapi setelah meninggal baru orang-orang mengatakan itu adalah wali kayak gitu kan. Jadi memang mereka itu ketika punya kedekatan sama Allah, kayak contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu walaupun sangat dekat sama Allah, beliau itu nggak pernah ngajarin anak muridnya itu untuk bisa beribadah sekencang-kencangnya agar dapat karomah, untuk mendapatkan suatu, tapi beribadahlah sekencang-kencangnya untuk mendapatkan ridho Allah. Itu ya kalimat yang paling populer dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ridho sama kamu, maka tidak kamu minta pun Allah akan kasih ketika kamu butuh gitu. Nah, jadi dia bukan ngajarin beribadahlah sama Allah puasa sekian puluh hari ini untuk dapat karomat bisa kebal dibacok atau apa. Dan yaitu tentang masalah hal yang gaib itu juga masih apa ya, bagian yang memang menjadi rahasia Allah kayak gitu kan. Mungkin itu Bu. Iya, iya. Oke, terima kasih Ustadz Dede. Makasih Sama-sama. Pak Sustan Parmanto. Sama-sama Bu Kamila. Selanjutnya silakan Pak Indro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, sedang di Mesir nih ya, Kang Ustadz Dede. Ya. Menarik ini apa? Saya agak campur-campur ya karena backgroundnya dulu gereja.
Nggih. Nah, ada beberapa poin saya juga mendengar kisah ini itu dari Felix Xiao ya, Ustadz Felix Xiao pernah dengar. Kalau nggak salah 12 anak Yakub itu berasal dari 4 istri kalau nggak salah nih ya. Kemudian yang satu ibu itu adalah Yusuf dan Benjamin ya. Ya, pertanyaan saya itu yang pertama itu, yang kedua kalau di dalam Bible itu ada yang namanya Lewi ya. Dari 12 anak itu Ya. namanya Lewi. Ya, ini yang mengurus kalau di Perpuluhan. Nasrani dulu persepuluhan ya, persepuluhan. Ya, ya. Nah, kalau di Islam itu Lewi itu apakah ada nama atau sebutan lain atau gimana, Kang Dede? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indro. Luar biasa ini sudah memiliki pengetahuan dari sebelumnya ya Pak ya, dan itu sangat bagus untuk nanti kalau kita tahu kebenarannya kita bisa jadikan argumen untuk bisa memperkuat akidah kita, nah, gitu. Yang apa ya disebutkan itu memang benar Pak terkait dengan dari 12 anak itu ada yang namanya Lewi. Kalau itu memang kuat riwayatnya dari ini ya berbagai sumber sejarah. Nah, walaupun nggak ada dalam hadis ya. Kalau saya kenapa kuat karena memang para Maghazi ya, para orang-orang sejarawan yang cerita tentang itu menyatakan Lewi ini yang paling spesial karena apa? Yang menjaga tempat peribadatan, ya, mungkin disebut kuil atau apa. Jadi karena fokusnya di peribadatan, maka orang-orang saudara-saudara lainnya kerja, nah hasil gajinya itu dipakai untuk memakmurkan, kalau kita memakmurkan masjid ya sekarang. Oke. Kalau saya Lewi ini Pak Endo, tambah dikit Pak ya. Endo. Lewi ini Ya. di Indonesia namanya jadi Levis itu Pak Endo. Ya betul itu katanya sebagian jadi merek Levis itu ya berasalnya dari Lewi itu ya. Dia pakai Ya, celana ya. Levis berarti apanya Lewi itu kata. Itu ya Pak Dede. Ustaz. Bisa dikaitkan dengan itu, bisa jadi yang punya pabrik Levi's itu masih keturunan dari Lewi. suku Lewi. Nah, bisa. Nah, kalau dia dari suku Bunyamin mungkin nama celananya celana Bunyamin. Saya pernah Terima mendengar kasih, Kang. Terima kasih, Kang Ustaz Dede. Nggih. Boleh meneruskan Pak Helmi. Pak Helmi, saya maaf. Partai. Ya, menyambung pertanyaan Pak Indro Bersan itu, saya ingin kan Ustadz Dede lamun ndak basuh ya. Ya, Pak. Bani Israel itu kan umatnya Nabi Musa dulu, dengan ya mungkin ya ada mirip-miripnya dengan Islam walaupun tidak selengkap Islam. Nah, apakah Netanyahu sekarang itu orang Israel sekarang itu tetap memegang Taurat, atau mereka itu sudah punya agama sendiri? Itu pertanyaan saya, Ustadz Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Karena biasa, sadis Pak. sekali dia sekarang. Ya, luar biasa. Ya, kita coba jawab ya Pak ya, karena ini memang konteksnya udah sejarah yang panjang dari Bani Israel dan juga ketaatan mereka. Jadi ada banyak suku-suku dari Bani Israel yang paling agamis, ada yang istilahnya itu lebih mendekat kepada Taurat ya. Nah, itu tercermin dalam apa ya? Saya kurang hafal namanya, ada istilah Askenazim atau apa gitu. Jadi mereka itu kalau di Amerika Pak, mereka yang paling banyak demo-demo terkait pembantaian orang Israel itu ke warga Palestina. Itu kita masih bisa temukan sampai sekarang. Jadi mereka itu tidak mau orang-orang Israel yang di Timur Tengah itu dengan segala kekuatannya itu membantai. Bahkan pendirian negara Israel sendiri mereka tentang dari awal. Itu masih ada, ya kan? Jadi tidak semua bangsa Israel itu dalam satu posisi.
Dalam Al-Quran juga disebutkan laisu sawaan. Semua ahlu kitab Kang, itu bukan Kan kafir sama. semua secara total gitu. Ada juga Kang yang Ustadz masih, Dede, ya, Kang Ustadz Dede boleh boleh nambah nggak? boleh. Ya, ini bagus banget pertanyaannya Pak Dokter. Jadi saya jadi ingat di salah satu pengajian itu di antara 12 apa namanya anak Yakub tadi itu yang sekarang punya tabiat agak aneh dan apa namanya keji, terus curang, terus Amin. macam-macam. Itu dari anak Yakub yang namanya Yahuda. Kalau di Hmm. apa Bible itu Yahuda. Ya, makanya dibilang Kang Ustadz Dede itu benar, sebenarnya yang lain itu masih berpegang pada Taurat yang benar. Kemudian yang jahat-jahat ini quote unquote ya, itu katanya konon ini keturunan yang bernama Yehuda itu. Gitu. Kalau nggak alam, saya nggak tahu persisnya, tapi katanya begitu. Saya pernah dengar dari salah. Yahudi. Yahudi. Ya, jadi memang Pak, apa ya, terkait dengan kenakalan-kenakalan kaum dari keturunan itu kan bukan berarti si bapaknya itu nakal, bukan berarti ya Pak ya. Karena terbukti waktu masih mereka hidup itu anaknya Nabi Yakub ya, Yusuf, Bunyamin dan lain-lain, eh, ketika kakak-kakaknya itu berkompak untuk menjebak Yusuf ke dalam sumur, itu Benyamin nggak ikut. Nah, artinya kan dalam keadaan main-main itu Benyamin bersih dong gitu kan. Ketika sudah masuk ke sumur, barulah mereka itu bersalah. Jadi kesalahan besarnya itu pertama waktu berunding. Kalau berunding itu termasuk Lewi sendiri pun juga ikut berunding walaupun nggak setuju secara penuh. Kenapa nggak setuju secara penuh? Dalam ayatnya itu kan kola ausatuhum. Ausat itu ada yang mengartikan sebagai anak yang tengah, ada yang mengartikan sebagai orang yang paling bijak. Ketika mereka sedang debat-debat ini, ketika Benyamin itu disuruh menetap di istana gara-gara ada gelasnya si raja ini tercuri gitu kan. Eh, si Benyamin tuh yang bilang kalian pergi aja ke ayah kalian, saya nggak akan beranjak dari sini sampai Allah itu yang akan menghukum saya sendiri kayak gitu. Jadi apa ya, untuk mengatakan bahwasanya anakmu itu mencuri itu dia nggak sampai hati. Kan si Benyamin ini mencuri sehingga dia mau mensetrap diri gitu ya, disetrap lah di padang pasir yang tandus, susah, tidak ikut pulang karena dia malu juga udah punya salah di masa lalu ketika berunding untuk mencelakakan Yusuf. Kenapa waktu itu dia nggak melawan kayak gitu. Baru ketika terakhir dia yang menyesal gitu ya. Jadi penyesalan dia itu akhirnya yang membuat saudara-saudaranya ketika sudah stabil di Mesir menjadi orang-orang yang soleh gitu ya. Jadi untuk husnul khotimahnya yang saya lihat tuh happy ending Pak. Semua anaknya Nabi Yakub. Tapi nanti cucu-cucunya itu, nah itu sudah dalam kisah dari mulut ke mulut itu. Gitu Pak Heri ya. Iya, oke. Jadi Terima Netahayu kasih. tadi gimana deh? Netahayu belum terjawab tuh. yang Netahayunya apa tuh? Perdana Menteri Israel sekarang itu apa? Netanyahu. Netanyahunya. Netanyahu. Nah, Dan kan tadi Yahudi kali. secara umum udah kejawab. Bukan dari bagian Bani Israel Yehuda, yang Pak. menentang gitu. Buktinya dia jadi Turunan Yahuda, Pak. perdana menteri. Jadi Yahudi kan kali, Yahudi. kalau kita bilang Ya, yang salah satu menentang itu yang baik, salah berarti satu Netanyahu nama bukan yang menentang gitu. Yakob itu anaknya Yahuda itu. Yahudi ya. Yahudi. Iya, Yahuda namanya dia. Ya, ada nama anak Nabi Yakub Yahuda, dan itu tadi yang saya pahami dari kisah Nabi Yusuf itu semuanya husnul khotimah ya Pak. Secara sudah berkumpul bersama-sama Nabi Yakub dan Nabi Yusuf di Mesir, itu mereka kan kerja nih. Berarti kan bekerja untuk membangun agama tauhid ya kan pastinya kan. Makanya mereka membantu yang Lewi ini untuk bisa memakmurkan tempat ibadah. Nah, makanya di situ kalau yang saya lihat ya masih di ini ya, keturunan anaknya Nabi Yakub itu masih bagus, tapi nanti cucunya nih, cucunya itu kan udah macam-macam lagi Pak perangainya.
yang bikin Samiri patung anak lembu tadi siapa? Ya mungkin ada patung anak lembu yang dari emas. Nah, bisa jadi ada juga kayak gitu. Nah, itu yang bikin itu siapa dan itu nggak didetailkan dalam Al-Qur'an. Mungkin bisa didetailkan dalam kitab-kitab yang lainnya yang bandel siapa. Tapi memang Al-Qur'an itu sangat bagus, Pak. Dia jaga tentang aib. Seandainya nggak perlu disebutkan tentang aib pelakunya, Al-Quran merahasiakannya biar apa? Anak cucu keturunannya walaupun ada yang baik tetap namanya bersih. Jangan sampai orang udah mandang sinis anaknya Yahudi. Siapa tahu ada yang bertobat, siapa tahu ada yang jadi penceramah ulung dalam Islam. Kan Islam itu juga terbuka untuk Yahudi siapapun yang mau masuk Islam. Nah, gitu. Jadi Al-Quran tuh secara jelas tuh pasti punya pertimbangan dalam penyebutan nama kayak Zaid ya kan. Jangan sampai Zaid itu menjadi anak angkat dari Nabi karena anak angkat itu akan secara hukum akan punya implikasi yang ribet gitu kan. Apakah dapat warisan? Makanya Zaid itu nggak boleh jadi anak angkat. Nah, itu kan tegas tuh. Bukan orang-orang lainnya karena memang yang mau Nabi jadiin anak angkat Zaid itu. Nah, tapi kalau nama-nama lain yang punya kesalahan rata-rata Al-Quran itu juga nggak semuanya menyebutkan kayak gitu. Yang baik sebutkan, yang tidak baik biar dirahasiakan ya Ustaz Dede. Eh, Ya, ini ada pertanyaan berikut di chatting nih Pak Dede. Karena melihat boleh. keberadaan Pak Ustadz Dede itu di belakangnya ada piramid. Jadi dia menanyakan Bu Yeni Harti ini, apakah mumi Firaun ada di Mesir dan di piramid yang ada di belakang Pak Ustadz Dede? Oh, ada. Ya, ini piramidnya memang dahulu tempat untuk kuburan mumi. Jadi mumi Fir'aun yang memang tenggelam itu ada, ya kan? Dan mumi-mumi lainnya yang tidak tenggelam dan memang itu diawetkan itu juga ada. Dulu orang Mesir kuno itu punya kepercayaan tubuh raja itu juga harus dijaga biar dia tenang di alam arwahnya. Nah, itu ya. Jadi proses pengawetan itu mereka punya teknik yang sudah dikenal dari zaman dahulu itu seperti apa. Ada video-videonya itu intinya jangan sampai ada organ di dalam tubuh nanti bisa busuk. Otaknya itu dikeluarin Bu dari hidung. Jadi besi panas tuh dicolokin dari hidung, diputer-puter, nanti keluar kayak ingus otaknya itu ya kan, termasuk di Khusus. dalam perutnya itu Perut, mereka iya, duduk iya. dari dalam mulut nanti keluar dari lubang anus. Nah Hmm. itu ada teknik-teknik yang sudah mereka pahami ya, terkait dengan garamnya seperti apa. Jadi mumi-mumi itu nggak cuma satu, tapi mumi yang diyakini sebagai Raja Dari Fir'aun yang Firaun. mengaku Tuhan itu Iya. ada di sini dan memang itu juga Oke. menjadi tanda bagi orang-orang beriman. Nah, kan kata Allah kan kami sengaja untuk utuhkan jasadmu Membutuhkan agar jasadmu. menjadi tanda kuasa kami Agar. litakuna liman khalfaka ayah kayak gitu. Iya. Bagi orang yang datang belakangan. Ya, makasih. Ya. Nanya Pak Ustadz Dede boleh? Boleh. Yang berhubungan dengan muminya Fir'aun itu kan yang di Mesir itu kan ada di museum itu, apa benar itu yang ada di museum itu muminya asli Fir'aun? Ya, mumi asli Fir'aun itu sekarang dikelompokin di Museum Peradaban Mesir, Egyptian Civilization Museum. Itu semua mumi raja-raja dan mumi yang Fir'aun itu diyakini oleh banyak orang yaitu mumi Ramses II. Nah, lagi-lagi Ramses, kan ya. itu banyak perkataan, ada yang bilang udah berguling-guling di air terus warnanya kemerahan seterusnya seterusnya. Saya nyimak ceritanya tuh saking banyak versinya tuh saya jadi bingung. Ini apa ya, yang penting kalau cerita tenggelam benar gitu kan dalam Al-Quran, terus masalah Iya, dia berguling-guling atau enggak kan nggak ada dalam Al-Quran tuh. Nah, makanya benar. warnanya seperti itu, apakah benar karena itu dan seterusnya. Tapi orang-orang Mesir kalau kita tanya mana nih yang Fir'aun, mereka memang di kurikulum sekolahnya tuh merujuk kepada Ramses II itu aja. Kalau ternyata memang ada pendapat-pendapat lain kan sah-sah aja ya, namanya juga yang diinginkan sama Al-Quran Sejarah. itu memang jasadnya itu Allah jaga walaupun sudah tenggelam tapi nggak dimakan ikan gitu kan. Susah tuh jasad kalau udah tenggelam di air nggak dimakan sama hewan-hewan air, tapi karena Allah yang berkuasa ya sudah.
Gitu, Bu. Harus Oke, meyakini. makasih Pak. Ini Makasih, mungkin yang Bu. terakhir nih Pak Ustadz Dede dari Bu Nur Erwani. Silakan Bu Nur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Waalaikumsalam Dede. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lama tidak berjumpa di Zoom jauh di Mesir sana. Semoga sehat selalu, Pak Ustadz. Amin. Ya, Ibu juga, Bu, amin, sehat-sehat. amin ya Allah. Ya, saya ingin bertanya tentang Nabi Nuh, Pak Ustadz. Boleh. Jadi Nabi Nuh ini nabi yang usianya subhanallah sampai dengan 950 tahun. Pada usia 450 tahun beliau diberikan wahyu dan beliau berdakwah selama 500 tahun. 5 abad ya kalau kita bilang. Berdakwahnya itu. 950 tahun, Bu. Oh, jadi 950 sepanjang tahun. usianya? Ya, Bukan usianya usia itu bisa lebih dari 1000. Jadi dalam gitu ya? Al-Quran ini Kalau ada saya dalilnya, baca Bu. di buku itu, iya Pak Ustadz. Kalau Ya, yang saya bacanya gimana, baca Bu? di buku-buku tentang nabi-nabi itu usia 450 tahun itu beliau diberikan wahyu. Nah, pada usia 950 tahun itu beliau wafat. Jadi Bukan. 500 tahun beliau berdakwah. Ternyata ada yang lebih panjang ya. Al-Ankabut ayat 14 boleh dibuka, Bu. Jadi ini saya Al-Ankabut bacanya, ya. Bu ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Dan kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya, falabitha fihim, dan Nabi Nuh berada di kaumnya alfasanatin, 1000 tahun ila khamsina aman. 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun itu cuma berada di kaumnya. Jadi masa kecilnya belum dihitung. Setelah kapal itu nanjak itu ya, belum dihitung lagi sampai beliau wafat. Setelah wafat Nur kapalnya itu berlabuh, itu kan bukan kaum ya, yang ada di dalam kapal yang itu selamat, ya, yang 40 orang ya. sedikit gitu kan. Nah itu Pak Ustadz, jadi berkaitan, ya. jadi Nabi Jumlahnya saya juga belum tahu berapa, Bu, pasnya. Mungkin masuk akal Nabi Nuh ini, Bu, mungkin masuk Nabi akal Nuh karena ini kan kalau tahun kita Masehi, Bu ya. Kalau itu tahun Masehi, mungkin kalau tahun Hijriah lebih panjang lagi. Yang Ibu baca itu kisah-kisah di buku Masehi kisah mungkin. Nabi perhitungan Masehi ya. Ya. Kemudian Pak Ustadz, ya. Jadi Nabi Nuh ini kalau kita kalau saya ya dari kecil itu selalu saya ingat Nabi Nuh yang ada kapalnya gitu kan. Nah, ya. Pada saat saya ada di Mekah Pak Ustadz. Jadi saya itu dibawa oleh salah satu guide yang ada di sana. Kebetulan guide-nya itu orang Indonesia. Dia suami istri bekerja di Mekah sebagai guide. Suaminya meninggal dunia di sana, dimakamkan di sana. Dan istrinya tetap lanjut bekerja. Saya diajak untuk melihat buritan kapal Nabi Nuh. Nah itu, saya begitu mendengar itu langsung, dia bilang, Ibu apakah pengen lihat buritan kapal Nabi Nuh? Siapa yang tidak mau melihat, ya kan? Kalau diajak, apalagi saya tahu dia adalah guide gitu. Baik Bu, di mana? Ternyata di Hotel Zamzam, di depan Ka'bah itu. Nah, jadi saya oleh beliau diajak. Tapi beliau itu sudah berpesan, Ibu, tolong jangan, maksudnya ini jangan disiarkan atau jangan diceritakan kepada siapa-siapa yang ada di sekitar sini pada saat di Mekah itu. Baik, saya katakan begitu. Saya datanglah ke sana. Nah, kalau tidak salah itu di lantai 4 atau di lantai berapa ya, tapi saya kayaknya nggak jauh lift itu naik sampai di tempat itu. Dan itu Pak Ustadz, memang betul buritan kapal. Kapal itu kayunya yang saya lihat ketebalannya itu mungkin ada 20 cm. Ya. Kemudian di dalam buritannya itu aja sudah sepanjang, saya tidak tahu karena itu diletakkan di sudut dari hotel itu, di lantai itu. Jadi sebagian besar sudah di situ di buritan kapal itu. Saya juga mengatakan apakah ini asli Bu gitu. Saya bertanya-tanya karena saya pikir ini Nabi Nuh ini adalah sesudah Nabi Idris kan ya. Nabi Idris itu kan turunan ke-6 kalau nggak salah dari Nabi Adam.
Kemudian baru Nabi Nuh. Artinya sudah sekian ribu tahun yang lalu. Ya kan? Nah, kemudian apakah ini benar buritan kapal dari Nabi Nuh? Tapi kalau melihat dari kayu dan peralatan yang ada di dalam kapal itu, Pak Ustadz, di sana ada gelas dari tembaga atau kuningan mungkin ya, ada piring, enggak banyak, cuma satu atau beberapa, tapi diletakkan di dalam buritan itu. Nah, kemudian saya mendapatkan pesan tadi supaya saya tidak menyebarluaskan. Kenapa saya katakan gitu? Karena katanya dikhawatirkan masyarakat di tanah atau di Jazirah Arab maupun Mesir itu mereka akan sangat sepertinya kembali mengingat dan kembali bagaimana gitu tentang kenabian daripada Nabi Nuh ini. Nah, itu tadi. Jadi, tapi kalau bagi saya, apakah itu hanya replika, Pak Ustadz? Atau memang itu betul buritan kapal Nabi Nuh? Coba saya tanya dulu, apakah Bu. ada di itu di dalam museum atau di kamar hotel yang lantai 4 itu? Karena banyak museum di dalam museum hotel. tower. Ya? Di dalam hotel, di Hotel Jam-Jam, di depan. Maksudnya di dalam depan kamar, hotel. di lorong, di enggak. Di dalam di aula besar. Museum berbayar bukan, Bu? Oh, enggak bayar. Enggak. Kami masuk di hotel tidak bayar. Maksudnya itu masuk di ruangan lantai itu tidak berbayar. Itu bukan museum. Jadi itu seperti dirahasiakan. Dia juga mengatakan, artinya saya itu tidak boleh mengatakan kepada orang luar secara luas, karena orang nanti secara itu bisa menjadi kayak orang datang ke kubur minta doa gitu loh, Pak Ustadz. Ya. Nah, meminta sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita kan, orang-orang Muslim. Nah, itu tadi. Nah, tapi menurut pemikiran saya, apakah ini hanya replika atau karena memang ini benar disembunyikan? Jadi kalau disembunyikan harusnya di museum kan? Ya, harusnya di museum kan, ya. Nah, jadi saya berpikiran apakah itu replika. Nah, apakah seperti Pak Ustadz yang artinya tahu tentang sejarah kenabian para nabi ini, mengetahui tentang hal-hal seperti itu. Itu saja sih. Kalau saya sih, konotasi saya, ya mungkin ini sebetulnya hanya replika ya. Kenapa juga disembunyikan? Ya mungkin replika juga bisa disembunyikan kan, bukan aslinya kan. Tapi kayunya itu Pak Ustadz memang benar-benar kayu. Saya juga sampai terheran-heran. Masya Allah, setebal ini kayu kapal Nabi Nuh. Pemikiran saya waktu langsung pertama melihat itu. Setebal ini kapal Nabi Nuh. Dan saya berterima kasih kepada beliau. Karena saya sudah dibawa gitu ke sana untuk melihat itu. Jadi saya dan suami saya dibawa untuk melihat itu. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, saya mohon penjelasan lagi tentang Maria tadi. Maria Kiptiah ya. Itu istri Nabi Musa. Istri Nabi Musa Pak Ustadz. Istri Nabi Muhammad SAW. Oh, istri Nabi Muhammad ya. Oh, istri Nabi Muhammad ya. Itu sesudah siapa? Sesudah beliau Pak Ustadz, bisa dijelaskan Pak Ustadz? Ya, jelas. Oh, pada saat minta tolong ya Pak Ustadz nanti jadi ada juga putra beliau ya dengan Rasulullah ya. Tapi namanya. Ya. Minta tolong itu saja Pak Ustadz, saya tadi kurang. Dan tentang replika tentang buritan kapal Nabi Nuh itu gimana Pak Ustadz perjalanannya? Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu Nur. Wah, Ibu Nur seru ya diajakin buat lihat buritan kapal. Saya juga mau Bu kalau misalnya. Ya. Soalnya pernah umroh juga Bu, alhamdulillah. Tapi belum ada yang ngasih tahu. Jadi ada rasa iri gitu kan. Tapi nggak apa-apa Bu ya. Alhamdulillah itu memang dikhususkan buat orang tertentu yang baik-baik lah. Alhamdulillah. Saya ya, saya Bu. juga Pak Ustadz. Pak Ustadz, itu bukan untuk semua orang. Cuma betul, saya dan suami saya yang terpanggil untuk melihat orang-orang yang istimewa Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Bu, ada teknik untuk bisa mengetahui usia sebuah kayu. Itu orang-orang dari
apa namanya tuh kehutanan biasanya tahu tuh Bu, ada lapisan-lapisan kayu yang bisa membuktikan usianya sudah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, ya kan, dari fisik kayunya sendiri gitu. Nah, contoh lah Bu ya, misal nih kan turunan kayu itu kertas, ijazah nih. Kita bisa tahu ijazah yang dibuat tahun 1985 sama yang baru dibuat beberapa bulan yang lalu gitu kan. Dari fisik kertasnya. Kira-kira gitu ya Bu ya. Jasa palsu. Nah, itu masalahnya kalau kertas itu dibuka ke publik, kan orang-orang bisa tahu, oh ternyata fisik kertasnya itu seperti ini, gitu kan. Oh, dari apa unsur kimianya itu ketahuan baru dibuat beberapa bulan yang lalu, misalnya ya. Nah, kalau seandainya itu adalah sesuatu yang memang benar dari tahun 85 dibuka secara umum, oh ya ini memang kertasnya mirip orang-orang dahulu buka, misalnya kayak gitu. Itu kan kertas ya, apalagi kayu itu ada ilmunya. Ketika kita itu buka secara umum, ayo peneliti dari Eropa, peneliti dari Singapura, peneliti dari Australia datang, Eh, coba tes buktikan ini benar nggak kayu dari ribuan tahun yang lalu. Nah, itu pasti lebih semarak lagi Bu. Bahkan orang akan membiayai penelitian itu untuk mencari senyawa kimia yang bisa membuktikan benar ini kayunya dari ribuan tahun yang lalu. Ya, nanti urusan itu dilelang harganya triliunan dan seterusnya itu kan belakangan ya. Yang penting kita bisa tahu kebenarannya. Karena itu hanya orang-orang tertentu, itu juga tadi saya iri gitu kan kalau saya juga dikasih kesempatan, saya pengen lihat dan pengen apa ya mengetahui lebih lanjut apakah iya ataupun seperti apa. Karena cerita kapal yang rusak itu ada juga Bu di cerita Nabi Khidir itu, ya kan, kapal dirusak. Berarti kan kapal itu benar-benar apa yang nggak bisa dipakai saat itu, tapi banyak kerangka-kerangkanya yang masih bagus kayak gitu. Nah, jadi kita memang perlu mendalaminya lagi. Saya nggak bisa bilang itu iya atau bukan karena memang belum ada di hadapan saya dan belum mendatangkan ahli-ahli kayak gitu Bu. Ya maybe yes, maybe no. Semuanya itu belum bisa dinyatakan fix kalau secara ilmu teknologi yang terbaru ini kita belum bisa mengikuti fisiknya yang analognya kan bahasanya gitu ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa Bu. Minimal itu gambaran kita bisa mengetahui ternyata Nabi Nuh itu sungguh-sungguh dalam membuat kapal itu memang Iya. luar biasa Bu. Gimana Nabi Nuh itu diejek sama kaumnya, ya kan, udah bawa kayu panas-panasan, motongnya juga susah, pakai tenaga, keringatnya gimana, kaumnya itu yang mau diselamatin malah ngejek gimana kan. Bahkan Iya. anaknya sendiri yang buah Iya, hatinya yang anak Nabi dia itu Nuh ya. pengen mendukungnya malah Di atas menjauhi kan gunung itu. lagi kapalnya kan. Iya. Iya, Iya, ke atas gunung lagi ya. Mm-mm. betul Bu. Jadi di situ. Nah, makanya itu dia tadi Bu. Kan tadi saya cerita tentang orang Bani Israel tuh betul-betul pengen tahu yang detail sampai jenis kayunya. Nah, disitulah apa namanya Al-Quran sebagai buku petunjuk Sain tadi SIGN menyebutkan tentang seperti apa proses susahnya Nabi Nuh. Tapi Al-Quran juga nggak menyebutkan mendarat kapalnya di mana. Kalau disebutkan wastawa alal Betul. judi itu ada tuh, dan kapal itu berlabuh di sebuah bukit yang disebut Judi. Nah, para pakar sejarawan juga beda pendapat lagi. Ada yang bilang di Turki, ada yang bilang di Irak. Nah, jadi macam-macam nih versi-versinya. Dan yang namanya Judi itu sendiri sampai sekarang belum jelas apa namanya posisi geografisnya di mana. Beda sama Sinai, Waturi Sinin gitu ya. Oh Waturi ya, Sinin di kan Turun Allah Sinai. bersumpah dengan Gunung Sinai. Sampai sekarang Gunung Sinainya Iya. tuh bisa kita lihat. Nah, kayak gitu. Jadi tadi ya di ayat Al-Quran tentang kapal yang berlabuh di Judi aja masih simpang siur, artinya belum ada satu suara. Tapi kalau Waturi Sinin, pegunungan Sinai masih bisa kita temukan. Sekarang cuman titik di mana Nabi Musa itu ketemu Allahnya, bukan ketemu ya, berbicara sama Allahnya tuh orang tidak dikasih tahu. Makanya Gunung Sinainya tuh ada. Itu yang diperebutkan sama Israel Bu, dari tahun 67 sampai 73 itu di bawah penjajahan Israel. Nah, itu sejarah yang modern Iya, saat iya. ini. Makanya orang Israel tuh ketika
sudah tahu itu adalah bagian dari sejarahnya, pengen juga untuk menguasai. Kira-kira gitu Bu ya. Mungkin tadi takut nanti jatuh ke tangannya orang Israel terus dijadikan macam-macam, makanya dirahasiakan dulu sementara. Iya. Dari istrinya Nabi Rasulullah tadi, Pak Maria Ustadz, Kiptiah. Maria Kiptia ya. Itu orang Mesir, makanya Kipti itu dari suku Koptik ya bahasa Inggrisnya. Kipti itu kalau perempuan Kiptiah. Maria itu dikasih kepada Rasulullah SAW yang diantarkan oleh yang dikirim sama Nabi itu suratnya yang megang Hatib bin Abi Balta'ah, bukan Khoy. Hatib bin Abi Balta'ah itu adalah sahabat Nabi yang ditugaskan untuk menyampaikan surat dan membacakannya ke Raja Mukaukis di Alexandria, Mesir. Waktu itu ibu kota Mesir Alexandria. Nah, ketika sudah mendengarkan surat dari Nabi yang bunyinya sangat lembut, mengajak kepada Islam agar bisa selamat, dengan kaum-kaumnya selamat. Biasanya raja yang bijaksana itu mengetahui ini orang ngirim surat, kan jarang-jarang ada ngirim suara apa bahasanya bagus sopan ya Bu ya. Kalau raja-raja lain ngirim surat minta upeti lah, minta inilah, minta itulah. Ini kok nggak ada minta upeti gitu kan. Malah ngajak kepada kebaikan gitu kan, ngajak kepada kebijaksanaan. Makanya dikasihlah hadiah oleh-oleh. Saya apa ya nggak ingat detail oleh-olehnya, entah itu permadani dari Mesir atau apa, tapi yang jelas ada satu orang budak wanita yang disebut dalam sejarah itu sebagai hadiah, dan itu namanya Maria Kiptiah. Oke, jadi Hatib bin Abi Balta'ah pulang ke Madinah membawa hadiah itu beserta budak tadi, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW menikahinya. Lahirlah anak namanya Ibrahim. Nah, anak nama Ibrahim ini Bu meninggal waktu kecil. Ada kisahnya, ketika meninggal terjadilah purnama. Nah, orang-orang itu cocok logi, ya kan, mungkin ya. Waktu itu kan belum ada metodologi riset yang sangat paten. Jadi bulan dan matahari sedang bersedih ketika Ibrahim itu meninggal. Nah, di situ Nabi menegaskan bahwasanya bulan dan matahari adalah dua ayat atau dua tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia tidak akan pernah gerhana hanya gara-gara seseorang wafat. Nah, itu ada pelajaran akidahnya. Jadi cocok logi itu nggak dibenarkan dalam Islam. Terus Nabi Muhammad SAW itu perkataan yang terkenal ketika anaknya masih meninggal itu, sesungguhnya mata ini berlinang air mata, sesungguhnya hati ini bersedih, tapi mulut ini tidak akan pernah berkata apapun yang tidak Allah ridhoi. Nah itu Bu ya. Jadi memang kita bisa sampaikan itu kalau ada kerabat kita yang meninggal anaknya masih kecil. Kita contoh Nabi pun pernah kehilangan anak yang dicintainya waktu kecil, yaitu Ibrahim. Kata-kata yang terkenalnya kayak gitu, boleh hati bersedih, boleh karena manusia, mata menangis boleh, tapi hati-hati dengan mulut. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak Allah sukai, yang Allah tidak sukai, seperti mencela kadar, mencela takdir ya, bilang apa namanya, hal-hal yang tidak perlu dibilang. Kira-kira gitu Bu kisahnya. Iya. Alhamdulillah. Pak, Boleh kalau sedikit istrinya Pak? Nabi Musa yang dari Suaib, putrinya Suaib Pak, ada enggak namanya ya? Karena di buku-buku itu tidak ada nama ya istri Nabi Musa. Itulah saya juga namanya itu macam-macam Bu, secara versi Yunani apa, versi ini apa. Ya kita anggap aja lah salah satunya juga nggak dikasih tahu, yang besarnya apa yang kecilnya. Jadi ya pokoknya dia itu hanya disebutkan waktu lagi mau antri di sumur Tazudani ya. Terus tamsi ala stihya, jalannya dengan malu-malu gitu kan di belakang Nabi Musa. Jadi setelah itu Nabi Syuaib pun bilang, kalau kamu mau nikahi salah satu dari dua putriku, maka kamu saya kontrak kerja 8 tahun, boleh ditambah 2 tahun lagi, terserah kamu mau 8 mau 10. Jadi gitu. Udah setelah selesai percakapan itu, Nabi langsung diceritain Nabi Musa itu sudah berjalan menuju sebuah tempat yang melihat cahaya. Ternyata cahaya itu adalah perintah dari Allah untuk berdakwah. Kira-kira seperti itu ujungnya. Jadi kisah Nabi Musa nyata, tapi detail istrinya siapa nggak disebutkan baik di Al-Quran maupun di hadis. Iya.
Padahal anak Nabi juga ya, Pak, anak Nabi Shuaib ya. Iya, Baik anaknya Pak Clay. Ustadz, terima kasih. Ya, Ya, alhamdulillah ya. Ya, makasih Pak Ya. Helmi atas Mungkin kesempatan. izin, ya, Assalamualaikum mungkin izin Pak warahmatullahi Helmi, wabarakatuh. kalau boleh sedikit mengenai Maria Al-Qibtiyah, Pak Ustadz Dede ya. ya. Ini apakah yang jadi asbabun nuzul surat Al-Tahrim ya? Yang surat Al-Tahrim Ayat berapa? yang di akhir juz 28 kalau tidak salah ya. Yang janganlah, kan wahai Nabi janganlah mengharamkan apa yang dihalalkan. Itu masuk ya, termasuk itu ya, menjadi asbabun nuzul dari surat itu ya kalau tidak salah ya gitu. Coba kita lihat sekilas ya di apa namanya di Google. Google ini bukan Google-nya yang kita lihat, tapi rujukan Google-nya tafsir mana ya, coba ya. Asbabun nuzul surat Al-Tahrim ya. Yang biasanya kan yang ada wahai Nabi janganlah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Salah satunya kalau tidak salah kisah Maria Al-Qibtiyah ya. Zainab binti Jahas, Bu. Nggak, maksudnya yang disumpahkan Nabi ya, tidak akan ada dua sebab. Ya. Jadi tidak minum madu. Iya, tidak minum madu dan tidak. Yang kedua, gara-gara Hafsah dan Aisyah cemburu ke Maria Qibtiyah. Iya ya. Ini ada nih, ada tentang asbabun nuzulnya dibahas di hadis Shahihaini. Nih, jadi rujukannya tuh hadis yang ada di Bukhari dan di Muslim. Kalau Maria Qibtiyah itu bukan di Sahih Bukhari Muslim, Bu. Jadi yang tentang minum madu dari punyanya Zainab tuh Sahih Bukhari Muslim. Tapi kalau Maria Qibtiyah itu dari yang lain. Jadi ya biasalah, Bu. Namanya juga banyak pendapat. Iya, ya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Tidak terasa ya sudah jam 3:11. Jadi kalau di Mesir sekarang jam berapa Pak Ustadz Dede? 10:11. Gimana Pak Ustadz Riza? Oke, jadi udah selesai kita. Jadi pekan depan Sabtu materinya apa tuh Pak Ustadz Dede? Ya masih tentang sejarah Mesir dan Islam. Nanti kita detailkan. Ya, kan? Soalnya banyak sekali poin yang bisa dibahas. Oke, baik. Makasih Ustadz Dede. Semoga bertambah pemahaman kita ya tentang sejarah kenabian. Untuk itu kita berdoa semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan bernilai ibadat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan terima kasih Ustadz Dede sudah hadir di Zoom Al-Sani. Menemani kita dalam membahas menelusuri jejak para rasul di bumi Mesir ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan Ustadz Dede dalam mencapai gelarnya. Ya. Amin. Terima kasih Ustadz Dede. Insyaallah kita berjumpa kita di Sabtu pekan depan. Sabtu jam yang sama. Kemudian berikutnya terima kasih kepada Ibu Hermiati yang sudah membacakan tilawah tadi ya. Mudah-mudahan suara Bu Hermiati bagus tadi saya lihat membacakan surat Al-An'am ayat 88 dan 90 ya. Semoga yang membaca dan mendengarnya mendapat pahala yang berlimpah Allah. Dan berikutnya terima kasih kepada Pak Helmi Adanto yang sudah menemani kita sebagai moderator. Mudah-mudahan Pak Helmi selalu sehat, berikan berkah oleh Allah dan kita semuanya mendapat ridha dari Allah. Demikian dan kami kembalikan pada Pak Helmi untuk menutup. Oke Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Saya tutup dengan sebuah pantun ya, karena pantunnya ada disediakan 2 buah di pembukaan dan penutupan. Sore hari sangatlah ceramai. Beli takjil untuk buka puasa, Ustaz Dede. Acara kajian tematik telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sama-sama ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.